Kenapa? Filsafat dianggap sesat oleh sebagian orang. Sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, kita cari tahu dulu, apa itu filsafat? Secara etimologi, filsafat diambil dari bahasa Yunani yaitu philo, cinta, dan sophia, kebijaksanaan. Jadi filsafat itu cinta kebijaksanaan. Sederhananya, filsafat adalah usaha berpikir mendalam, kritis, dan rasional tentang hidup, pengetahuan, moral, dan keberadaan. Bukan sekadar tahu apa, tapi bertanya kenapa dan bagaimana. Filsafat bukan cuma teori, tapi sikap hidup. Berani bertanya, tidak puas dengan jawaban dangkal, mencari kebenaran, misalnya. Pertanyaannya sederhana tapi mendasar. Dari apa dunia ini tercipta? Filsafat bukan hanya ada di barat, tapi di timur juga ada nama-nama besar. Kita bagi jadi 4 zaman yaitu filsafat klasik, abad pertengahan, modern, dan kontemporer. Tokoh besar dari filsafat itu ada Socrates, Plato, Aristoteles, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, dan Karl Marx. Tokoh filsafat itu ribuan, tapi polanya selalu sama. Masa Yunani, bertanya dasar realitas dan etika. Abad pertengahan, menggabungkan antara agama dan filsafat. Zaman modern, kritik, logika, sains, moral. Masa kontemporer, eksistensi, kuasa, dan kebebasan. Kita kembali ke pandangan kenapa filsafat itu sesat. Muncul bukan karena filsafat itu sendiri salah, tapi ke cara pandang manusia itu sendiri. Filsafat mengajukan pertanyaan radikal. Filsafat selalu bertanya, kenapa? Bahkan pada hal-hal yang dianggap sakral atau tabu. Contohnya, Tuhan, kebenaran kitab, makna moral, atau dasar kekuasaan. Bagi sebagian orang atau kelompok, pertanyaan ini dianggap mengguncang keyakinan, maka diberi label sesat. Sebagai benturan dengan aturan, dalam sejarah, agama punya ajaran yang absolut, benar dan salah, sudah jelas, sementara filsafat, sifatnya kritik, rasional, terbuka, pada kemungkinan baru. Benturan ini bikin filsafat dianggap berbahaya, karena bisa mendorong keraguan pada keimanan, tidak suka kalau ada pemikiran kritis yang menggugat otoritas. Filsuf dianggap mengacaukan tatanan, karena mengajak orang berpikir bebas. Jadi dicap, sesat, dipakai sebagai alat kontrol sosial. Budaya kolektivis versus intelektualisme, di banyak masyarakat termasuk Indonesia, kepatuhan pada tradisi lebih dihargai daripada mempertanyakan. Filsafat yang kritis, dianggap melawan arus budaya, sehingga dicap nyeleneh atau sesat. Stigma dari sejarah, di dunia Islam klasik, ada filsuf seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, yang dipuji, sekaligus dituduh sesat, karena membawa logika Yunani. Di Eropa banyak filsuf, dibungkam gereja, misalnya, Galileo, walau dia ilmuwan, tapi logika filsafatnya bikin konflik. Stigma ini menetes sampai modern. Filsafat dianggap bikin orang kebanyakan mikir atau menyimpang dari agama. Intinya, filsafat dianggap sesat bukan karena salah, tapi karena itu keberanian mempertanyakan hal-hal yang dianggap mutlak, berbenturan dengan agama dan kekuasaan, yang tidak nyaman bagi masyarakat.